Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 15. Kemunculan dari bumi. Sinvasyang Sutra teratai episode 1480. Segala fenomena terkondisi, muncul dan lenyap. Segala dharma terkondisi yang muncul pasti akan lenyap. Sekiranya dapat melihat bagaimana sesuatu muncul, barulah kita tahu bagaimana benar-benar lenyap. Dari itu, sekiranya ingin tahu akan kemunculan dan kelenyapan, terutama seharusnya tahu akan bagaimana sesuatu muncul. Segala rupa yang muncul ketika memunculkan apa yang dimunculkan adalah tidak lepas dari perpaduan antara sebab dan kondisi. Semua orang akan merasa ini sangatlah mendalam. Oleh karena itu, perlu untuk bersungguh hati. Segala dharma terkondisi yang muncul pasti akan lenyap. Dharma terkondisi. Belakangan ini, kita harus menerus membahas dharma terkondisi. Juga sering menggunakan dharma terkondisi. Dengan harapan Anda semua dapat fasih membawa istilah ini masuk ke dalam hati. Istilah ini sebenarnya pada kehidupan sehari-hari kita. Setiap ucapan dan setiap pikiran yang muncul dalam batin, tubuh, dan pikiran kita yang terhubung dengan akar indera, objek indera, dan kesadaran, berhubungan dengan kondisi luar. Batin kita tidak lain berada di dalam kondisi ini. Kita perlu memilih ketika kita membuat pilihan tersebut, atau ketika kita memiliki rencana untuk melakukan perihal tersebut, baik yang sedang Anda lakukan atau yang direncanakan, tidak terpisahkan dari dharma terkondisi. Dharma terkondisi adalah segala fenomena yang kita lakukan, segala sesuatu yang dapat kita lakukan, objek indera yang berhubungan akar indera kita, semuanya berada di dalam dharma terkondisi, baik 5 akar indera kita, atau 5 kesadaran kita, atau 5 objek indera dari luar, terus-menerus berhubungan dan membuat kita bertindak. Inilah yang disebut sebagai dharma terkondisi. Segala sesuatu yang kita lakukan, akan tetapi hal-hal ini semua merupakan yang muncul pasti akan lenyap. Kita sering mendengar orang-orang mengucapkan, segala fenomena dharma yang terkondisi adalah bagaikan mimpi, ilusi, dan galembung. Bukankah syair ini begitu familiar bagi kita semua dan merupakan kata-kata sederhana di dalam Sutra Intan yang merangkup prinsip kebenaran? Segalanya adalah kosong. Ya, segala fenomena akan kembali menjadi kosong. Di alam manusia dibandingkan alam surga, makhluk suci, dan Buddha, waktu kita sangatlah singkat dengan waktu mereka dan kondisi batin mereka. Untuk melihat dunia manusia kita, ini ibarat kita manusia yang sedang melihat sistem dunia pada serangga kecil. Kehidupan, tingkah laku, dan dunia dari serangga kecil sangatlah pendek. Misalkan nyamuk dan serangga lainnya, kehidupan mereka sangat pendek. Ketika para dewa melihat kehidupan alam manusia, pastinya mereka merasa sangat pendek. Kita sering mengatakan bahwa satu hari di surga Trayastrimsa lebih panjang dari kehidupan seumur hidup kita, atau lebih kurang 100 tahun. Karena manusia yang bisa mencapai umur 100 tahun pun tidaklah banyak.
sehingga satu hari di surga Trayastrimsa adalah 100 tahun di alam manusia. Mereka masih belum melewati satu hari, kita sudah meninggal terlebih dahulu dan terlahir kembali, mungkin melewati 2 kehidupan, 3 kehidupan, belum tentu juga terlahir sebagai manusia. Dalam 3 kehidupan ini, mungkin saja satu hari di alam surga. Apa yang kita lakukan dalam 3 kehidupan ini? Apakah kita berada di alam binatang atau pergi ke alam neraka? Ataukah kita kembali menjadi manusia lagi? Kita tidak tahu. Tapi apakah kita memahami prinsip kebenaran? Jika kita memahami prinsip kebenaran dan menegakkan 5 sila, maka kita pasti akan kembali menjadi manusia. Jika kita menjaga dan menegakkan 10 perbuatan baik, serta mempraktikkan 10 perbuatan baik ini dengan baik, kita dapat memperoleh kenikmatan di dunia manusia, atau bahkan lebih baik lagi, yaitu menikmati berkah para makhluk surgawi. Ini bergantung kepada kita, apakah kita memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh dan mempraktikannya dalam tindakan nyata. Apakah kita melakukan yang terbaik dengan segenap hati? Oleh karena itu, jika setiap orang memohon untuk terlahir ke alam surga, maka harus mempraktikkan 10 perbuatan baik. Kita harus bersungguh hati. Kehidupan ini singkat. Segala sesuatu yang diperbuat, hal yang kita lakukan, apakah itu perbuatan buruk? Perbuatan buruk, maka akan jatuh ke alam neraka, binatang, dan setan kelaparan. Ini juga adalah dharma terkondisi, alam yang akan kita tuju di masa depan. Kita juga dapat melakukan sesuatu. Hal lain yang dilakukan adalah melakukan kebaikan, mempraktikkan 10 perbuatan baik, mempraktikkan kebaikan unggul untuk memupuk berkah surgawi. Jika kita merasa bahwa usia panjang dan banyak kenikmatan di alam surga, tetapi begitu kita ke alam surga, kita tidak berkesempatan untuk berinteraksi dengan Buddha Dharma. Kebenaran sejati tidak ditemukan di alam surga. Untuk mempelajari Buddha Dharma juga tidak semestinya harus ke alam surga, karena makhluk surgawi kebanyakan menikmati kesenangan tanpa adanya penderitaan. Para Buddha membangkitkan tekad adalah untuk menolong semua makhluk yang menderita. Di alam manusia tidak selalu bahagia, juga ada penderitaan. Lalu bagaimana dengan alam neraka? Tidak ada kebahagiaan, hanya ada banyak penderitaan. Demikian banyak penderitaan yang bahkan Buddha Dharma pun tidak dapat berada di neraka. Karena para makhluk di alam neraka mengikuti hukum karma dan berada di neraka. Pada dasarnya, di tempat seperti itu, tidak ada ruang untuk membawa Buddha Dharma ke dalam neraka. Karena para makhluk yang berada di sana, itu karena balasan karma mereka. Jika kita pergi ke tempat itu, maka akan selalu menderita hingga tidak memiliki jalinan jodoh dengan Dharma. Jika tidak ada jalinan jodoh, maka tidak akan ada ruang itu. Tidak ada jalinan jodoh untuk mendapatkan dan menerima Dharma. Saat di surga, maka akan begitu banyak kebahagiaan. Juga bahagia hingga tidak dapat ruang untuk menerima Buddha Dharma. Hanya di alam manusia yang ada kebahagiaan di dalam penderitaan. Ada saatnya menderita dan ada saatnya berbahagia. Di saat seperti inilah
Buddha Dharma dapat masuk, dapat menyaksikan penderitaan, agar kita semua dapat memahami dan mengerti bahwa inilah yang dinamakan penderitaan. Dari mana asalnya sebab dan kondisi dari penderitaan itu? Ini adalah kebahagiaan. Bagaimana kita mempraktikkan sebab dan kondisi untuk kebahagiaan? Dengan adanya ruang lingkup ini, kita dapat menerima pengajaran seperti kita manusia. Kita berada di dunia yang sama. Mengapa ada orang yang memperoleh pendidikan yang cukup baik? Karena terdapat ruang tersebut. Ada orang yang sangat bekerja keras agar anak mereka dapat menyelesaikan pendidikannya, mendapatkan pendidikan yang tinggi. Ada yang sangat kaya, akan tetapi anak mereka pada dasarnya tidak ingin mendapatkan pendidikan, sehingga meskipun kaya, dia juga tidak memiliki ruang tersebut untuk menerima pendidikan, sehingga tidak memiliki ruang. Apakah ini disebut memiliki jalinan jodoh? Tidak memiliki jalinan jodoh dan lainnya, sehingga segala sesuatu berada di dalam dharma terkondisi. Maka dharma terkondisi tergantung pada niat pikiran dan kondisi tersebut, beserta akar indera kita yang berhubung objek indera. Sebab dan kondisi ini berpadu sehingga terdapat kondisi demikian yang berpadu. Maka terdapat hukum dari kemunculan dan kelenyapan. Ketika berpadu, maka akan muncul. Walaupun telah berpadu, apakah akan tetap ada selamanya? Meskipun memiliki jalinan jodoh untuk memperoleh pendidikan, apakah belajar selama 6 tahun selamanya berada di kelas 6 ini? Tentu saja tidak. Masih memiliki jalinan jodoh untuk melanjutkan ke sekolah menengah. Masih memiliki jalinan jodoh untuk melanjutkan ke universitas. Dia juga terus berkembang dalam proses yang berada masa lalu telah direlakan, sudah tidak ada. Saat ini, saya bukan pelajar sekolah dasar. Saya juga bukan pelajar sekolah menengah. Saya adalah seorang mahasiswa. Saya, mahasiswa ini, apakah selamanya akan menjadi mahasiswa? Tidak, saat ini telah menjadi seorang profesor. Apakah seterusnya akan tetap menjadi seorang profesor? Harus masuk ke tengah orang banyak untuk bekerja. Tergantung apa yang kamu kerjakan, maka pencapaiannya akan berbeda. Inilah kehidupan orang sukses, mengikuti muncul dan lenyapnya sebab dan kondisi. Dengan adanya sebab dan kondisi membuat kita mencapai sesuatu. Sebab dan kondisi ini melalui suatu proses. Setelah sebab dan kondisi berlalu, maka akan lenyap. Ketika sebab dan kondisi timbul lagi, kita akan berkembang. Ini adalah hukum dari kemunculan dan kelenyapan. Demikian terus berlalu, namun terus muncul. Apa yang ada di akhir muncul. Betul, ini tidak terpisah dari waktu. Waktu membawa segala sesuatu, membuahkan hasilnya. Segala sesuatu di dunia ini dicapai melalui waktu. Sehingga hidup kita di dunia ini seiring berjalannya waktu, kita terus mencapai sesuatu sampai kita mencapai titik tertinggi, tua, sakit, dan mati. Tiada yang tersisa. Hidup kita berakhir. Hidup kita di dunia ini hanya beberapa dekade. Sekarang kita berumur 60 tahun, 65 tahun, atau 70 tahun. Kita harus pensiun. Kemampuan dan kekuasaan kita sudah tiada lagi. Selanjutnya mungkin akan menyia-nyiakan hidup kita. Berapa lama kita menyia-nyiakan hidup kita? Ini tidaklah lama. Hidup kita akan berakhir.
Bukankah ini fenomena terkondisi dalam kehidupan? Untuk semua tindakan yang kita lakukan, ketika kita mempertimbangkan semuanya, apakah ada yang terus berada di sana? Tidak. Ketika saya baru keluar, dengan waktu sekarang, waktunya beda. Oleh karena itu, waktu berubah setiap menit dan detik. Tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari juga terus muncul dan lenyap. Kata-kata yang baru kita sampaikan hanya pikiran muncul dari batin. Pikiran muncul dari batin disebut pintu menuju praktik pencerahan. Ini dari segi nama dan bentuk. Pikiran muncul dari batin. Ini dinamakan pintu menuju praktik pencerahan. Melantunkan dilakukan dengan mulut. Itulah wujud dari suara, dan melantunkan dilakukan dengan mulut. Berbicara melalui mulut. Itulah wujud dari suara. Ini adalah waktu seharian kita. Niat pikiran kita selalu muncul di saat kita menjalani keseharian kita. Kita harus melewati berbagai rintangan dan tantangan pintu per pintu. Berbicara, barusan yang saya katakan, kalian mendengarnya. Di saat kata-kata terdengar, suara juga turut lenyap. Tiada lagi suara yang terdengar besar atau kecil. Kalian dapat membedakannya. Suara terlalu kecil, jika dapat lebih besar lagi suaranya, saya akan mendengarnya lebih jelas. Suara terlalu kuat, sangat ribut. Suara juga ada wujud tersendiri. Jadi, suara adalah suatu perwujudan. Pikiran adalah sebuah pintu. Pintu hati Anda terbuka, maka niat pikiran Anda akan mulai terus bermunculan. Ini selalu dalam sekejap, dalam hitungan detik, berkedip dan berlalu seperti ini. Saya terpikir pemikiran seperti ini, lalu saya sekedar mengatakannya. Adalah kata-kata seperti ini. Perwujudan ini adalah yang kalian dengarkan. Jadi, yang telah terdengar juga merupakan dharma terkondisi. Ini diucapkan oleh orang melalui suara yang dikeluarkan. Ini juga adalah dharma terkondisi. Jadi, dharma terkondisi yang muncul pasti akan lenyap. Inilah hukum dari kemunculan dan kelenyapan. Sekiranya dapat melihat bagaimana sesuatu muncul, barulah kita tahu bagaimana benar-benar lenyap. Kita harus memahami dari mana perwujudan ini berasal, bagaimana pintu ini muncul, dan bagaimana perwujudan ini berlalu. Maka kita dapat dengan jelas memahami bagaimana sesuatu muncul. Ketika pikiran muncul, bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa makna dari gabungan suara tersebut? Banyak prinsip kebenaran dan makna yang berasal dari suara. Suara ini berasal dari pikiran. Bagaimana pikiran dan suara muncul? Jika kita dapat memahaminya dengan jelas, kita dapat melihat bagaimana sesuatu muncul. Ketika kita memahami dengan jelas, barulah kita tahu bagaimana benar-benar lenyap. Kita dapat memahami asal kemunculan suatu hal, sumber dari hukum kemunculan dan kelenyapan. Kita dapat memahami kebenaran dari kemunculan dan kelenyapan. Kita sering berbicara tentang keheningan nirwana. Prinsip apa yang ada di balik keheningan nirwana ini? Kita harus memahami prinsip ini dengan jelas. Dengan demikian, hati kita akan tenang dan jernih. Kondisi batin yang tenang dan jernih, jika kita tidak sepenuhnya memahami wujud kemunculan dan kelenyapan, kita akan selalu memiliki kemelekatan dan kegelisahan. Sehingga dari itu, sekiranya ingin tahu akan kemunculan dan kelenyapan, terutama seharusnya tahu akan bagaimana sesuatu muncul. Jika kita ingin memahami hukum
dari kemunculan dan kelenyapan. Hukum dari kemunculan dan kelenyapan yang sesungguhnya. Kita harus lebih memahami sumber kemunculan itu, sumber kemunculan yang sebenarnya. Namun, di manakah sumber sejatinya itu? Ada di dalam sifat hakiki yang demikian adanya. Kita harus memahami hal ini dengan jelas. Oleh karena itu, segala rupa yang muncul ketika memunculkan apa yang dimunculkan, segala rupa yang muncul tidak peduli bagaimanapun kondisi luar dari objek indera kita. Mereka semua berawal dari kemunculan, sehingga rupa yang muncul ini, ketika kita melihat kembali kepada diri kita sendiri, kita juga memiliki rupa dari kemunculan ini. Dari sebersit niat pikiran, kita mulai mengeluarkan suara atau mengeluarkan opini. Adapun konsep pemikiran kebenaran dari cara pandang kita, prinsip kebenaran ini berasal dari mana? Kita harus memahami hal ini dengan jelas. Segala rupa yang muncul ketika memunculkan apa yang dimunculkan, ketika rupa ini dimunculkan, bagaimana sebersit niat pikiran itu muncul? Adalah tidak terlepas dari perpaduan antara sebab dan kondisi. Oleh karena itu, kita harus memahami perpaduan antara sebab dan kondisi, sehingga kita baru dapat memahami secara menyeluruh akan dharma terkondisi ini dan hukum kemunculan dan kelenyapan. Dengan demikian, kita baru dapat memahaminya dengan jelas. Sehingga kita harus memahami bagaimana sebab dan kondisi tersebut muncul, bagaimana sebab dan kondisi itu berpadu, dan sebagainya. Jika kita dapat memahaminya dengan jelas, maka prinsip kebenaran akan menjadi sangat jelas. Prinsip kebenaran ini tidak memiliki esensi atau karakteristik dan wujud, dan kembali pada kondisi batin tenang dan jernih yang merupakan kekosongan. Oleh karena itu, sesuatu ada dengan berpadunya sebab dan kondisi. Ini disebut muncul. Suatu tiada dengan berpisahnya sebab dan kondisi. Ini disebut lenyap. Segala sesuatu yang muncul dan lenyap adalah fenomena terkondisi. Segala sesuatu yang tidak muncul dan tidak lenyap adalah fenomena tak terkondisi. Segala sesuatu yang kita miliki, segala penglihatan, suara, dan wujud, kegembiraan dan kekhawatiran di antara sesama dan lain-lain, tidak terlepas dari berpadunya sebab dan kondisi ini, sehingga menimbulkan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan. Ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam tidak lain adalah hal-hal seperti ini. Jadi, sesuatu tiada dengan berpisahnya sebab dan kondisi. Ini disebut lenyap. Ketika sebab dan kondisi berpisah, pada akhirnya tidak memiliki apa-apa. Proses lahir, tua, sakit, dan mati dari seseorang, pada akhirnya tubuh ini menjadi nol atau kosong dan menjadi debu. Tidak ada yang tersisa. Jadi ini disebut lenyap. Di alam manusia, tubuh yang memiliki wujud adalah demikian. Yang tidak berwujud juga sama disebut lenyap. Jadi, segala sesuatu yang muncul dan lenyap adalah fenomena terkondisi. Ini semua adalah fenomena terkondisi, termasuk muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap, atau pembentukan, keberlangsungan, kerusakan, dan kemusnahan. Ini semua adalah fenomena terkondisi. Yang paling singkat adalah muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Yang paling panjang adalah pembentukan, keberlangsungan, kerusakan, dan kemusnahan.
Jadi, tidak peduli apakah panjang atau singkat, ini adalah segala sesuatu yang muncul dan lenyap. Segala sesuatu yang tidak muncul dan tidak lenyap adalah fenomena tak terkondisi. Ini adalah kembali ke kebenaran sejati. Tiada rintangan, karena tiada rintangan, maka tiada rasa takut. Kembali ke kebenaran sejati. Ini semua tergantung pada sebab dan kondisi. Jadi, arah pemikiran yang ada di dalam jalan tengah. Jika kita berbicara tentang jalan tengah, segala fenomena terkondisi, muncul, dan lenyap. Sebenarnya adalah sangat singkat. Berdasarkan pemikiran dari jalan tengah, segala fenomena terkondisi, muncul, dan lenyap. Semuanya adalah fenomena dengan kemunculan semu dan kelenyapan semu. Ini bukanlah kemunculan sejati atau kelenyapan sejati. Jika merupakan kemunculan sejati atau kelenyapan sejati, tentu tidak akan muncul dan tidak akan lenyap. Apakah muncul atau lenyap? Jika kita dapat memahami bahwa hal-hal di dunia ini terus-menerus muncul dan lenyap, seketika itu juga kita tinggal di ruang antara muncul dan lenyap. Kecepatan cahaya juga muncul dan lenyap, melintas dengan sangat cepat, sehingga kita tidak dapat merasakan kapan langit akan terang, kapan langit akan gelap, karena waktu sangat cepat berlalu, terus-menerus melintasi, sehingga kita tidak menyadarinya. Oleh sebab itu, segala fenomena terkondisi, muncul dan lenyap, terus-menerus muncul dan lenyap. Prinsip-prinsip di sini semuanya adalah fenomena dengan kemunculan semu. Wujud semu ini terus berlanjut. Tubuh jasmani kita ini adalah wujud semu. Selamanya muda adalah sebuah kiasan. Apakah kita benar-benar akan selamanya muda? Teringat beberapa puluh tahun yang lalu, saat itu kita juga masih muda. Bagaimana dengan sekarang? Di manakah kita tetap berdiam? Seketika, beberapa puluh tahun kemudian, kita melihat bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini. Kulitmu keriput. Mengapa Anda terlihat begitu tua? Pikirkanlah, sudah berapa puluh tahun? Ya, benar. Ini adalah muncul dan lenyap. Semuanya adalah fenomena dengan kemunculan semu dan kelenyapan semu. Hukum kemunculan dan kelenyapan ini semuanya adalah wujud semu. Ini bukanlah kemunculan sejati atau kelenyapan sejati. Apa yang kita lihat adalah kemunculan semu dan kelenyapan semu. Mereka bukan kemunculan sejati dan kelenyapan sejati, karena kita meninggalkan kehidupan ini dan memasuki kehidupan selanjutnya tanpa kendali kita sendiri. Kita datang ke kehidupan yang tidak kekal ini, bahkan satu hari pun belum berlalu di surga Trayas Trimsa. Kita sudah kembali lagi ke kehidupan selanjutnya. Dalam beberapa dekade yang pendek, kita datang kembali ke kehidupan kita yang selanjutnya tanpa kendali kita sendiri. Tetapi jika sebab dan kondisi benar-benar lenyap, maka kita tidak perlu untuk datang kembali. Jika kita ingin untuk tidak datang kembali, ini bergantung kepada bagaimana kita membina diri. Kita harus paham untuk memilih apa yang harus kita lakukan di kehidupan yang akan datang. Pertama-tama, kita harus memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh. Jika kita tidak memahami prinsip kebenaran, kita akan mengikuti fenomena dengan kemunculan dan kelenyapan semu dalam menjalani kehidupan kita. Kita akan membiarkan kondisi mengontrol kita dan membangkitkan cinta, benci, asmara, dan dendam.
mengikuti kondisi dan berada di tengah kegembiraan dan penderitaan, maka kehidupan kita akan dalam kebingungan. Kita tidak akan tahu bahwa ini bukanlah kemunculan sejati atau kelenyapan sejati. Namun, kita menjalani kehidupan kita dalam kebingungan. Jika merupakan kemunculan sejati atau kelenyapan sejati, tentu tidak akan muncul dan tidak akan lenyap. Kemunculan sejati atau kelenyapan sejati itu adalah tidak akan muncul dan tidak akan lenyap, bukan kelahiran yang tidak diatur oleh diri sendiri. Namun, aku yang berikrar untuk dilahirkan kembali. Kelahiran dengan ikrar ini berbeda dengan kelahiran dengan karma. Jika kita ingin berikrar untuk datang ke dunia, maka kelahiran ini menjadi berarti. Kita perlu segera mempelajari prinsip kebenaran. Kebenaran sejati bukan dengan mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Apapun yang Buddha ajarkan, kita sendiri juga harus merenungkannya. Harus dipikirkan dengan jelas prinsip kebenaran sejati. Jalan ini harus bagaimana dibuka. Kita tahu arah tujuannya, namun jalannya perlu kita buka sendiri. Jika kita tidak tekun dalam berlatih, maka kita tidak ada dharma untuk membimbing. Maka yang sering kita bahas akhir-akhir ini, berharap kita dapat kembali ke dharma sejati, maka memerlukan waktu yang lebih lama agar kita semua lebih mengetahuinya. Awal ini pada dasarnya apa? Sekarang kita kembali ke naskah sutra. Naskah sutra sebelumnya menjelaskan seperti ini. Kumpulan bodhisattva penuh ketekunan serta memiliki kewibawaan dan kebajikan agung ini. Siapa yang membabarkan dharma, mengajar dan membimbing mereka sampai mencapai keberhasilan? Siapa yang membangkitkan tekad awal mereka? Ajaran Buddha manakah yang mereka puja? Sutra siapakah yang mereka terima, tegakkan dan praktikkan? Jalan kebudayaan manakah yang mereka latih? Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Kita telah membicarakan hal ini sebelumnya. Bodhisattva Maitreya mewakili para hadirin untuk bertanya, bagaimana bisa begitu banyak bodhisattva datang ke sini? Sebab dan kondisi apa yang membuat mereka datang? Ajaran apa yang mereka terima sehingga dapat mengajar dan membimbing begitu banyak orang? Sebab dan kondisi mereka. Jadi, naskah sutra berikutnya dilanjutkan dengan para bodhisattva ini memiliki kemampuan gaib dan kekuatan kebijaksanaan agung. Tanah-tanah pada 4 penjuru bergetar dan retak. Semuanya muncul dari dalamnya. Bagawan, kami sebelumnya belum pernah menyaksikan hal demikian. Semoga bersedia untuk memberitahukan pada kami akan nama dari tanah asal mereka. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Ini adalah pembicaraan Bodhisattva Maitreya. Para bodhisattva ini memiliki kemampuan gaib yang hebat. Saya sering mengajarkan dharma di mana-mana. Saya juga membimbing para makhluk di mana-mana. Kenapa aku belum pernah melihat orang-orang ini? Kenapa aku belum pernah mendengar nama mereka? Di mana mereka tinggal? Mereka berasal dari mana? Bagaimana mungkin aku tidak mengenal satu pun dari mereka? Dia meminta jawaban kepada Sang Buddha dan memintanya untuk menjelaskan bagaimana orang-orang ini muncul, sebab dan kondisi apa yang mereka lakukan, sehingga dapat berpenampilan agung dan demikian berbudi luhur, sebab dan kondisi apa yang membuat mereka mencapai itu. Berikutnya dikatakan, aku senantiasa berkelana ke banyak negeri,
namun belum pernah melihat kumpulan ini. Dalam kumpulan ini, tiada satu pun yang kukenal. Tiba-tiba saja mereka muncul dari bumi. Sudikah kiranya engkau menjelaskan sebab musababnya? Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Demikianlah Bodhisattva Maitreya berkata sendiri, saya sudah berkelana ke banyak tempat, belum pernah melihat orang-orang ini. Aku berada di tengah orang-orang ini, mengapa bisa tidak mengenal seorang pun? Ini mengungkapkan pikirannya. Karena inilah maksud yang ingin disampaikan oleh Bodhisattva Maitreya. Dia juga menyatakan identitas dirinya, pencerahan setara. Aku juga sudah melatih diri sangat lama. Sudah berapa lama Bodhisattva Maitreya melatih diri? Ingat, di era Buddha Amoghasiddhi, Bodhisattva Maitreya dan Bodhisattva Sakyamuni melatih diri di tempat pelatihan dari Buddha yang sama. Juga adalah Buddha tersebut yang memberi peramalan kepada Buddha Sakyamuni. Siapa dari kedua bodhisattva ini yang akan mencapai kebuddhaan terlebih dahulu? Terlihat bahwa Bodhisattva Sakyamuni yang terlebih dahulu mencapai kebuddhaan. Jodoh yang dijalin oleh Bodhisattva Sakyamuni dengan para makhluk telah sangat matang, sudah bisa mencapai kebuddhaan, sedangkan Bodhisattva Maitreya lebih fokus terhadap diri sendiri untuk melatih kebijaksanaan sendiri. Lebih sedikit menjalin jodoh dengan para makhluk, sehingga jalinan jodoh dengan para makhluk belum matang. Maka Bodhisattva Maitreya akan mencapai kebuddhaan setelah Buddha Sakyamuni. Dari ini dapat dilihat bahwa Bodhisattva Maitreya sudah melatih diri sangat lama. Pernah melatih diri pada era yang sama dengan Buddha Sakyamuni. Pada saat pelatihan yang sama sebagai praktisi yang melatih diri bersama, namun Buddha Sakyamuni terlebih dahulu mencapai kebuddhaan daripada Bodhisattva Maitreya. Maka Bodhisattva Maitreya mengatakan, aku berdiam dalam pencerahan setara. Sebenarnya dia sudah mencapai keberhasilan semuanya. Hanya saja jalinan jodoh dengan para makhluk belum matang. Maka disebut sebagai pencerahan setara. Pembinaan karakternya sudah sempurna, hanya sebab dan kondisi yang belum matang. Maka itu sering mengatakan kepada kalian harus menjalin jodoh baik dengan para makhluk. Inilah sebabnya, karena dia adalah bodhisattva pencerahan setara, sehingga dia menjalin jodoh dengan para makhluk di mana-mana. Aku senantiasa berkelana ke banyak negeri, namun belum pernah melihat kumpulan ini. Dalam kumpulan ini, tiada satu pun yang kukenal. Biarpun aku berdiam dalam pencerahan setara dan senantiasa berkelana ke 10 penjuru, namun tidak pernah bertemu kumpulan ini. Aku terlebih lagi tidak kenal seorang pun di antara mereka. Senantiasa berkelana ke 10 penjuru, namun tidak pernah bertemu kumpulan ini. Dia pergi ke dunia manapun, 10 penjuru terus berkelana ke sana, juga untuk menyebarkan dharma, tidak pernah melihat orang-orang ini. Aku terlebih lagi tidak kenal seorang pun di antara mereka. Di tengah orang yang begitu banyak, saya tidak kenal satu orang pun. Ini adalah menyatakan suara hati dari Bodhisattva Maitreya. Tiba-tiba saja mereka muncul dari bumi. Sudikah kiranya engkau menjelaskan sebab musababnya? Para Bodhisattva ini adalah secara tiba-tiba muncul dari bumi seperti ini. Tiba-tiba saja terlihat orang-orang ini, sehingga berharap Sang Buddha, engkau hendaknya menjelaskan sebab musabab dari orang-orang ini. Ini adalah permohonan dari Bodhisattva Maitreya, agar Buddha menjelaskan asal-usul dari Bodhisattva ini.
alasan dari kedatangan mereka. Tiba-tiba saja mereka muncul dari bumi. Sudikah kiranya engkau menjelaskan sebab musababnya? Memohon kepada Buddha agar menjelaskan sebab musababnya. Negeri-negeri yang pernah kulalui dan tempat yang pernah kukunjungi adalah banyak. Baik guru atau teman yang pernah kutemui juga tidaklah sedikit. Dalam kumpulan ini, tiada satu pun yang kukenal. Sekarang mereka tiba-tiba muncul dari bumi. Tentu ada alasannya. Bersediakah menjelaskannya? Jadi, negeri-negeri yang pernah kulalui ini adalah Bodhisattva Maitreya. Berkelana ke banyak tempat, baik guru atau teman, jodoh yang telah dijalinnya. Orang yang dikenalnya adalah sangat banyak. Juga ada guru, juga ada teman, sangat banyak. Yang pernah kutemui juga tidaklah sedikit. Satu persatu tempat berceramah Dharma. Juga ada guru, juga ada teman sekelas. Ada teman sangat banyak. Dalam kumpulan ini telah mengenal begitu banyak, tetapi tiada satu pun yang kukenal. Sekarang, orang-orang ini tidak ada yang saya kenal. Sekarang, mereka tiba-tiba muncul dari bumi. Tentu ada alasannya. Orang-orang ini tiba-tiba muncul seperti ini. Amat sangat pasti ada sebab musababnya. Oleh karena itu, mempersilahkan Buddha Sakyamuni, engkau memberitahukan tentang orang-orang ini. Demi orang-orang ini, baik-baik menceritakan untuk orang-orang ini tujuan dari kedatangan orang-orang ini. Sebab musabab dari kedatangan orang-orang ini datang dari mana? Ini adalah apa yang dikemukakan oleh Bodhisattva Maitreya yang ingin dipahami. Selanjutnya, bagian dari naskah sutra ini mengatakan, sekarang dalam persamuhan agung ini, para bodhisattva sebanyak ratusan ribu koti tak terhingga ini, semuanya ingin mengetahui hal ini tentang sebab musabab semenjak awal hingga akhir daripada kumpulan bodhisattva ini. Wahai Bagawan, dengan kebajikan yang tak terhingga, sudihkah kiranya engkau memecahkan keraguan dari seluruh hadirin? Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Sekarang dalam persamuhan agung ini ada begitu banyak, sebanyak ratusan ribu koti tak terhingga ini. Begitu banyak orang melihat persamuhan ini penuh dengan orang. Dari sudut pandang bodhisattva, dalam melihat segala ruang seluruhnya dipenuhi dengan para bodhisattva sebanyak ratusan ribu koti tak terhingga ini. Semuanya bodhisattva yang datang untuk mendengarkan Dharma dan melindungi Dharma. Jadi, mereka semua disebut bodhisattva. Semuanya ingin mengetahui hal ini. Setiap orang berharap untuk memahami hal-hal tentang orang-orang yang datang ini dan sebab musabab mereka. Jadi, semua orang sangat berharap dan mencari tahu. Ini adalah jumlah hadirin di persamuhan dan tujuan dari permintaan mereka. Mereka menanyakan dari mana datangnya orang-orang ini. Setiap orang yang hadir ingin tahu. Ini adalah harapan setiap orang. Jadi, sekarang para hadirin ini akan senang untuk mendengar tentang sebab musabab daripada bodhisattva ini semenjak awal hingga akhir. Masing-masing tentu punya sebab musabab sendiri. Ketika Buddha berbicara secara langsung sebagai makhluk suci, barulah dapat memecahkan keraguan semuanya. Para hadirin ingin mendengar dan memahami sebab musabab dari bodhisattva yang muncul dari dalam bumi. Alasan mereka datang dan apa tujuan mereka, apa misi mereka, dan lain-lain. Semua orang ingin mendengar sebab musabab daripada bodhisattva semenjak awal hingga akhir. Sebab musabab daripada bodhisattva semenjak awal hingga akhir, apa alasannya mereka datang? Masing-masing tentu punya sebab musabab sendiri.
Mereka percaya bahwa bodhisattva yang begitu banyak ini memiliki sebab musabab masing-masing. Memang benar, setiap orang memiliki sebab dan kondisinya masing-masing. Demikian pula, setiap bodhisattva juga memiliki sebab dan kondisinya masing-masing. Ini sangat sederhana. Kita baru saja membahas ini. Bodhisattva Sakyamuni sangat bersungguh-sungguh. Ia tidak peduli pada diri sendiri. Yang dilakukannya adalah demi para makhluk. Ia terus menjalin karma baik dengan para makhluk, menciptakan berkah bagi para makhluk. Dengan sebab dan kondisi ini, ia bisa mencapai kebuddhaan dengan cepat. Sebelum Bodhisattva Maitreya dilengkapi dengan kebijaksanaan. Mengapa ia tidak bisa mencapai kebuddhaan? Buddha Amoghasiddhi berkata, ini karena lebih sulit untuk menjalin jalinan jodoh dengan para makhluk, lebih mudah untuk menyempurnakan pelatihan diri, sehingga Maitreya hanya melengkapi pelatihan diri sendiri. Ia memiliki kebijaksanaan yang menyeluruh, memahami segala prinsip, memahami Buddha Dharma sepenuhnya, dan dilengkapi dengan kebijaksanaan. Namun, ia kurang akan jalinan jodoh dengan para makhluk. Sehingga Buddha Amoghasiddhi menganalisa bahwa akan lebih sulit untuk menjalin jodoh dengan para makhluk, sehingga lebih cepat bagi Buddha Sakyamuni untuk mencapai pencerahan. Jadi, dengan masuk ke tengah orang banyak, ia menjalin jodoh baik pada saat yang sama dengan kerisauan di antara orang banyak. Melalui kerisauan, ia bisa memahami bagaimana memahami prinsip kebenaran dengan menyeluruh. Bisa melihat akar dari prinsip kebenaran dengan jelas. Ini tidak begitu sulit. Ia tidak harus memberi manfaat bagi dirinya saja. Jadi, sebab dan kondisi Bodhisattva Maitreya dan Buddha Sakyamuni, mereka masing-masing memiliki sebab dan kondisi yang berbeda, sehingga keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Seorang mengatakan, setelah saya menyelesaikan pencapaianku, saya baru akan menuntun orang lain. Yang lain berpikir, dengan segala yang saya ketahui, saya harus bergegas untuk membantu orang lain. Dengan semua yang saya pahami, saya harus menolong orang lain. Jadi, karena saya memahami prinsip kebenaran ini, maka saya harus bersumbangsi untuk orang lain. Pola pikir yang berbeda, sehingga pencapaian juga berbeda. Singkat kata, setiap orang memiliki sebab dan kondisi yang berbeda-beda. Masing-masing tentu punya sebab musabab sendiri. Setiap orang memiliki sebab musababnya sendiri. Jadi, ketika Buddha berbicara secara langsung sebagai makhluk suci, barulah dapat memecahkan keraguan semuanya. Maksud Maitreya adalah sebenarnya saya mengetahui sebab musabab ini. Tetapi jika saya yang mengatakan, maka kurang meyakinkan karena jalinan jodoh para bodhisattva. Saya tidak dapat meyakinkan mereka jika saya yang menjelaskannya. Apabila Buddha Sakyamuni yang mengatakan semua orang akan mempercayainya, ini menyatakan bahwa Buddha Sakyamuni memiliki jalinan jodoh mendalam dengan dunia ini. Kita harus bisa membuat orang lain percaya. Semua ini harus memiliki jalinan jodoh. Bila kita berbicara dengan orang yang mempunyai jalinan jodoh, setiap perkataannya adalah kebenaran sejati. Terhadap orang yang tidak punya jalinan jodoh, semua perkataannya adalah salah. Prinsipnya sama. Sehingga Bodhisattva Maitreya memohon Buddha untuk menyampaikannya secara langsung, menceritakan tentang sebab para bodhisattva yang hadir. Bukan karena keraguan Bodhisattva Maitreya, tapi untuk mewakili suara hati para bodhisattva lainnya. Dia juga mengungkapkan sebab dan kondisi ini, jalinan jodoh antara Buddha Sakyamuni dan para makhluk di dunia saha. Buddha memberi pengajaran sesuai jalinan jodoh. Inilah yang diutarakan beliau.
tentang sebab musabab semenjak awal hingga akhir daripada kumpulan bodhisatwa ini. Berbagai sebab musabab dari para bodhisatwa ini semenjak awal hingga akhir, sebagaimana ditanyakan di atas. Dia harus membahas tentang sebab musabab dari kumpulan bodhisatwa ini semenjak awal hingga akhir. Para bodhisatwa ini memiliki sebab dan kondisi semenjak awal hingga akhir. Mereka pada dasarnya semenjak awal adalah memulai. Sejak permulaan hingga akhir, semenjak awal hingga akhir, sebagaimana ditanyakan di atas, berbagai sebab musabab, Maitreya berharap sebab dan kondisi dari para bodhisatwa ini semenjak awal hingga akhir dapat dijelaskan dengan kata-kata oleh Buddha. Dia berharap Sang Buddha dapat menjelaskan sebab musabab dari orang-orang itu. Jadi, wahai Bagawan, dengan kebajikan yang tak terhingga, sudikah kiranya engkau memecahkan keraguan dari seluruh hadirin? Maka Bodhisatwa Maitreya juga hendak mengungkapkan rasa hormatnya kepada Buddha Sakyamuni. Lagi pula, Buddha Sakyamuni adalah Buddha di saat ini. Meski mereka melatih diri bersama-sama di masa lampau, namun Buddha Sakyamuni telah mencapai kebuddhaan, sedangkan dia masih bodhisatwa. Maitreya masih adalah seorang bodhisatwa, sehingga dia mesti menghormati Buddha. Etiket untuk menghormati mesti sesuai tata krama dan prinsip yang berlaku. Punya tata krama, ada aturannya dan teratur. Prinsip ini harus dimilikinya, dan tata krama ini juga harus dijalankan. Maka dunia dari Buddha dan Bodhisatwa sama juga seperti dunia manusia, sehingga di tempat ini Bodhisatwa Maitreya mesti menyebut Sang Buddha secara hormat. Wahai Bagawan, dengan kebajikan yang tak terhingga, dia memuji Buddha lagi. Wahai Bagawan, Anda dengan kebajikan tak terhingga dihormati di dunia ini. Kami hanya berharap Bagawan yang maha tercerahkan, sudi kiranya engkau membantu para bodhisatwa agung ini memecahkan keraguan dalam diri mereka, sehingga mereka tidak lagi menyimpan keraguan dalam batin dan memecahkan keraguan dalam batin mereka. Kita tahu bahwa dalam dunia bodhisatwa dan dunia Buddha, mereka juga mengikuti etiket yang sama. Wahai Bagawan, dengan kebajikan yang tak terhingga, sudikah kiranya engkau memecahkan keraguan dari seluruh hadirin? Hanya berharap Bagawan yang maha tercerahkan dan memiliki kebajikan tak terhingga dapat memecahkan keraguan pada kumpulan besar daripada bodhisatwa ini, sehingga tidak lagi menyimpan keraguan dalam batin mereka. Dalam kehidupan kita, dalam waktu sehari, kita hidup di dalam akar indera, objek indera, dan kesadaran kita. Akar indera kita berinteraksi dengan objek indera, kesadaran kita, pemikiran kita. Pemikiran kita bagaimana bisa timbul? Karena kita setiap hari harus membuka pintu batin. Begitu terbuka, pemikiran kita akan muncul dari batin. Pemikiran ini, ketika kita melihat orang, kita harus menggunakan etika untuk berinteraksi dengan mereka. Harus ada sopan santun. Selain itu, kata yang akan kita ucapkan harus menyapa orang lain dengan baik. Oleh karena itu, kita sering mengatakan, di saat melihat orang, kita berkata, "Selamat pagi, selamat siang, selamat malam." Kita terlebih dahulu harus menyapa mereka ataupun memberi salam. Hello, hello. Setelah menyelesaikan masalah, semuanya saling terima kasih, terima kasih. Ini adalah etika, bukan hanya kata-kata yang diucapkan dari mulut. Ketika hati kita terbuka, kata-kata yang kita ucapkan semuanya harus mengucapkan kata-kata baik. Bagaimana dengan tubuh kita?
Sama halnya harus ada etika. Etika ini tidak boleh tidak ada. Masuk ke lingkungan yang bagaimana harus mengekspresikan etika lingkungan di sana. Ini adalah prinsip kebenaran, sehingga karma tubuh dan mulut keluar dari pikiran. Pintu batin ini terbuka. Segala penampilan wujud melalui tubuh dan mulut, baik dari tindakan secara fisik atau suara yang keluar dari mulut. Ini semua dinamakan wujud. Wujud muncul dari pikiran. Pikiran ini merupakan niat. Begitu pintu batin terbuka, akan memunculkan niat, maka tangan kita akan ada tindakan dan mulut mengeluarkan suara. Ini semua berada dalam kehidupan keseharian kita, tidak terlepas dari prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran merupakan wujud dari tata krama. Inilah wujud. Prinsip kebenaran tidak berwujud. Wujud dapat ditunjukkan, sehingga kita harus mengetahui yang muncul pasti akan lenyap. Hukum kemunculan dan kelenyapan adalah tentang wujud. Di antara ada wujud dan tak berwujud, prinsip kebenaran yang terkandung di dalam. Tahu bagaimana muncul dan bagaimana lenyap. Sebenarnya orang yang terlahir tidak selamanya hidup. Apakah terlahir di alam dewa akan hidup selamanya? Terlahir di alam dewa akan berumur panjang. Setelah habis menikmati berkah, maka akan jatuh. Balasan baik dan buruk disebabkan oleh sebab dan kondisi yang menyatu. Sebab dan kondisi ini sangat penting, sehingga orang yang menciptakan berkah akan terlahir di alam surga dan menikmati berkah di alam surga. Orang yang berbuat kejahatan akan masuk ke alam neraka dan menderita. Ini merupakan hukum sebab akibat. Jika segala tindakan kita benar, kita akan merasa sukacita. Jika ada satu tindakan yang menyimpang, batin kita akan merasa risau dan juga menciptakan penyesalan seumur hidup bagi kita. Ini semua berada dalam kemunculan dan kelenyapan. Bagaimana awal mula lahir dan kemana mereka pergi ketika lenyap? Kita harus baik-baik bersungguh hati, dapat datang dan pergi dengan leluasa, jelas memahami kemunculan dan kelenyapan. Dengan demikian, baru merupakan tujuan sesungguhnya dalam kehidupan kita. Sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.